Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Dituding beri dukungan palsu kepada Ganjar ya. PSI mengatakan bahwa ya PDP partai besar ya, kami butiran debu, katanya begitu ya. Tapi pada hakikatnya begitu, kenapa sekarang kok masih bersetegang begitu antara PDP dan PSI begitu, dan bahkan banyak sekali ya menuding bahwa PSI ini ya tidak konsisten begitu di satu sisi begitu ya. Dia mendeklarasikan Ganjar pertama kali ya, di satu sisi ya PDIP tidak begitu menghiraukan karena dia partai kecil begitu kan ya. Bahkan dikatakan sebagai ya dukungan palsu kepada Pak Ganjar. Wajar kalau Pak Ganjar mengatakan bahwa wah, ini PSI itu sopo begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi inilah politik kita begitu kan ya, dinamis di satu sisi begitu. Kalau memang benar PSI itu sudah gabung kepada Gerindra atau kepada Pak Prabowo, maka kekuatan kepada Pak Prabowo ya semakin jadi di situ begitu. Kita tunggu saja bagaimana nanti begitu ya. Saya kira ini kan seolah-olah sekarang ini PSI tidak pernah diundang, tidak pernah bertemu dengan PDIP di situ begitu. Mungkin komunikasinya di satu sisi begitu ya. Atau PSI selalu melangkahi dari Ibu Megawati, bisa saja seperti itu begitu. Karena banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Meski ya pada hakikatnya orang-orang di luar sana banyak yang mengatakan bahwa PSI itu kan memang tidak begitu berkembang, katanya begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan sekedar video singkat dan foto ya bareng beredar ya, sudah banyak ya perselisihan yang muncul. Lebih dominan yang hujat PSI akan gabung Gerindra. Tapi saya yakin 1000% PSI tetap dukung Ganjar Pranowo. Jika ada kader yang mau hijrah, saya ikhlas. Ade Armando segera hengkang. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Apalagi Ade Armando begitu kan. Bukan tidak begitu suka kepada Pak Ganjar, tapi mungkin lebih kepada ke PDIP begitu kan. Karena sering ya Pak Ade Armando lalu kemudian mengkritik habis-habisan PDIP dan sebagainya begitu kan. Tetapi inilah politik kita begitu, banyak sekali, bahkan ada yang mengatakan bahwa ya PSI Jokowi cawapresnya adalah Gibran begitu ya. Tolak dinasti, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi yang saya amati bahwa dari pertemuan ini begitu kan, ada yang mengatakan bahwa ada kesamaan ya di satu sisi mungkin ya PSI mungkin di satu sisi tidak bisa begitu berkomunikasi dengan PDIP karena dianggap sebagai melangkahi di situ begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi ya seperti ini begitu kan ya. Bahkan ya ini PSI senang ditemui Prabowo ya. Kenapa Prabowo sendiri yang menemui PSI di situ begitu? Artinya ya jemput bola di situ begitu. Ya, karena ini kesempatan emas kepada PSI untuk bergabung di situ, saya kira tidak menjadi masalah, punya kekuatan luar biasa, walaupun di satu sisi begitu kan mendukung Pak Ganjar. Kenapa begitu kan? Karena ini yang kita lihat kan itu bagaimana partai itu besar di situ begitu. Ya jelas kalau kepada Anies Baswedan tidak mungkin dia akan mendukung begitu. Kenapa? PSI sudah mengatakan sampai kiamat pun tidak akan pernah mau mendukung Anies Baswedan begitu ya. Itu cara-cara seperti itu sangat disayangkan sekali. Suatu saat nanti akan dibenturkan dengan itu begitu ya. Bahkan banyak elit-elit ya PDIP yang kemudian mengkritik ya PSI, saling cakar-cakaran sekarang begitu ya, dan PSI sudah terpojok begitu di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa PSI dengan gabung ke Gerindra itu ada peluang besar, katanya begitu ya. Kalau ke PDIP ya mau berkoalisi saja susahnya minta ampun di situ. Karena mungkin PDIP sudah tahu bahwa PSI itu tidak akan berkembang. Mungkin bisa saja seperti itu begitu. Ya yang namanya politik itu kan dinamis begitu kan. Ada pro dan kontra di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini menarik begitu kan, tudingan ya, dituding beri dukungan palsu kepada Pak Ganjar. PSI sebut ya PDIP partai besar, kami butiran debu, katanya begitu ya. Tudingan ya, Denis Torus yang respon santai oleh Partai Solidaritas Indonesia PSI, politikus senior PDIP itu menuding PSI telah berbohong saat dukung ya soal dukungan kepada bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo. Di satu sisi seperti itu, sekarang sudah cakar-cakaran begitu. PDIP mulai terperosok di satu sisi begitu kan, mulai ditinggalkan dari koalisinya begitu ya. Walaupun ya PSI tidak dianggap sebagai koalisi besar ya dari PDIP, tapi saya kira bahwa PSI cukup berani ketika dia membelok mendukung Pak Prabowo begitu kan. Tetapi yang namanya politik kan bisa saja begitu ya. Bahkan ya Ganjar tidak kenal siapa PSI begitu.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali tidak mempermasalahkan PSI dianggap berbohong. Nggak apa-apa, ya memang kami bocil ingusan ya. Terserah beliau, Deddy Sitorus mau bicara apa, kata Grace Natali kepada wartawan ya. Dan pada akhirnya saling cakar-cakaran di situ begitu. Inilah politik kita begitu kan. Jadi artinya bahwa dalam perkembangan di tahun 2000 pemilu 2024 ini ada kawan, ada lawan. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan begitu. Jadi menjadi kawan. Ini artinya bahwa proses dalam berdemokrasi begitu kan ya. Siapa yang cocok, siapa yang kita bangun, siapa yang deal di situ begitu. Bisa saja PSI itu ditawarin menteri di situ begitu kan. Kan hebat begitu ya. Kalau Pak Prabowo misalnya menawarkan menteri kepada PSI, kalau bergabung di situ lalu kemudian ditawarin menteri, siapa yang tidak mau di situ begitu kan? Bisa saja Giring menjadi menteri di situ, bisa saja Grace Natali menjadi menteri di situ. Itu pasti rebutan lagi dari PSI begitu ya. Siapa yang mau disodorkan menjadi menteri di situ begitu. Grace juga menyoroti pernyataan Deddy Sitorus yang menyebutkan PSI berpindah-pindah dukungan atau lari-lari ya. Dia menyebutkan ya pertemuan dengan berbagai pihak merupakan bentuk silaturahmi. Silaturahmi itu budaya bangsa, kok dibilang lari-lari ucapnya. Mulai memanas ya ucapan-ucapan si PSI dengan Sitorus ini begitu ya. Bahkan ya, selain itu, Grace mengaku bisa memahami ya alasan Deddy menuding PSI berbohong karena bagaimanapun PDP adalah partai besar, sedangkan PSI hanya ya partai baru yang bahkan belum bisa menembus DPR RI. Bahkan di satu sisi mengatakan PDP partai besar kami hanya butiran debu ya seluruh ya sebelumnya. Deddy Sitorus buka-bukaan terkait PSI yang sempat menyatakan dirinya mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Deddy Sitorus menuding PSI berbohong ya. Sudah berbohong lagi. Ini yang sering dikatakan begitu ya. Dan pada akhirnya di satu sisi tidak konsisten ya PSI ya. Cari sana sini dukungan begitu kan ya. Tiba-tiba mendeklarasikan Pak Ganjar ya. Dengan hasil rembuk rakyat dan sebagainya. Wakilnya adalah Mbak Yeni dan sebagainya. Dan pada akhirnya ya sekarang gimana begitu ya. Pak Ganjar sudah bubar mungkin dukungan dari PSI begitu. Ada apa? Kepentingan politik menyelamatkan partai itu lebih baik daripada mendeklarasikan partai atau mendeklarasikan cawapres di situ begitu ya. Yang kemudian tidak ada timbal balinya kan bisa saja seperti itu begitu ya. Walaupun jargonnya Pak Jokowi ya, karena ini dekat dengan penguasa, suatu saat nanti kalau Pak Prabowo menjadi presiden bisa saja dikatakan yaitu Pak Prabowo begitu ya. Bahkan di satu sisi ya Deddy menyebutkan sempat menyukai Gubernur Jawa Tengah ya, PSI sempat menyukai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun kemudian PSI dinilai berpindah haluan kepada partai lain hingga berakhir ya dikunjungi ya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan Deddy pun menuding PSI berbohong soal mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Dia juga menilai hasil rembuk rakyat PSI hanya sekedar lip service. Wah, kan sudah jelas di sini begitu kan. Sudah hanya jebakan lip service di situ begitu. Bagian dari rembuk rakyat katanya. Bisa berubah-ubah, tidak konsisten ternyata begitu ya. Berbeda dengan Partai Gelora yang kemudian konsisten mendukung Pak Prabowo di situ. Itu kan jelas arahnya di situ begitu. Dan persoalan-persoalan politik inilah yang banyak yang kemudian menuding bahwa ya dikritik habis-habisan oleh relawan-relawan mereka. Bahkan Denny Siregar agak kecewa terhadap PSI begitu kan ya, yang dulu dianggap kawan, yang kemudian disanjung-sanjung di apa namanya dibela dan sebagainya, tapi pada akhirnya sekarang seperti apa begitu. Sekarang sudah saatnya para buzzer dan cebong itu kemudian mengkritik PSI begitu. Saling cakar-cakaran. Ada dua kemungkinan besar dalam hal ini begitu. Mengapa? Yang suaranya terbesar dalam elektabilitas misalnya Pak Prabowo dengan Pak Ganjar misalnya begitu ya dalam beberapa survei. Ini kan rebutan semua orang begitu kan. Semuanya orang rebutan sana sini ingin dukung Prabowo, ingin dukung Ganjar sana sini rebutan, tapi pada akhirnya orang akan muak terhadap itu. Saya katakan begitu. Mengapa? Jalan satu-satunya dia akan memilih Anies Baswedan begitu ya. Akan muak mau dukung Ganjar sana sini saling segot, mendukung Pak Prabowo saling segot dan sebagainya begitu kan ya. Dalam artian bahwa bisa saja alternatif kita itu adalah mendukung Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya pertarungan di putaran kedua antara Anies Baswedan dengan Pak Prabowo ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.